Bapak Ustaz Dr. Musyafa Al-Darini LCMI untuk memberikan tausiah kepada kedua mempelai dan juga seluruh tamu yang hadir. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Masya Allah, nikmat yang sangat besar telah didapatkan oleh saudara kita Mas Nasta'in. Sungguh mendapatkan pasangan yang cocok merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya menjelaskan bahwa itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Dan tanda kekuasaan Allah itu sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat besar. Di antara yang menunjukkan besarnya nikmat pernikahan adalah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa iblis itu mempunyai banyak tentara, dan tentara-tentaranya iblis itu ingin agar dia diistimewakan oleh iblis. Mereka menggoda manusia dengan godaan yang paling dahsyat. Ternyata iblis itu yang paling dia senangi ketika ada di antara bala tentaranya yang berhasil memisahkan kedua mempelai, berhasil memisahkan antara suami dan istri. Itu yang dijadikan sebagai orang istimewanya iblis, dan ini menunjukkan keistimewaan dari nikmat pernikahan. Makanya Mas Nasta'in dan Mbak Tessa ya, berusahalah untuk mengingat terus besarnya kenikmatan pernikahan itu, sehingga ada usaha yang sangat keras untuk mempertahankan tali suci pernikahan. Kemudian di sini saya ingin memberikan beberapa pesan, ya, ini juga untuk diri ana sendiri, juga untuk para hadirin dan para hadirat, ya, dan khususnya untuk Mas Nasta'in dan Mbak Tessa. Sebelum saya memberikan pesan-pesan tersebut, ya, saya ingin memberikan selamat dahulu kepada Mas Nasta'in. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kepada Mbak Tessa juga saya ucapkan barakallahu laki wa baraka alaiki wa jama'a bainakuma fi khair. Pesan yang pertama yang ingin ana sampaikan di sini, bahwa pernikahan itu ibadah, ya. Pernikahan itu ibadah, maka jadikan target ibadah ini untuk akhirat. Jadi kehidupan pernikahan itu harusnya target utamanya adalah bagaimana bisa bersama-sama masuk surga Allah. Bagaimana bisa bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bersama anak-anak nanti apabila Allah memberikan karunia anak. Bagaimana membangun keluarga ini dan bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi target utama pernikahan. Ya, ini yang pertama dan ini yang paling penting. Kemudian yang kedua yang ingin Anda sampaikan juga, kalau Mas Nasta'in ingin kuat hubungannya dengan Mbak Tessa, maka kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan semakin baik. Ya, dan itu saya rasakan, ya. Saya menikah tahun 2007. Sudah berapa tahun? 25 tahun. 15 tahun. Ya. 15 tahun saya rasakan ketika tingkat keimanan itu tinggi, maka hubungan menjadi semakin baik. Makanya kalau misalnya nanti ada cobaan
dalam kehidupan keluarga, dua-duanya berusaha untuk mendekat kepada Allah. Kalau kita gambarkan ya, kita dengan Allah ya, pasangan suami istri dengan Allah itu seperti segitiga ya. Allah di atas, kedua mempelai ada di bawah. Semakin dia dekat dengan Allah, maka keduanya semakin dekat. Semakin keduanya dekat dengan Allah, maka jarak antara keduanya akan semakin dekat, akan saling mencintai. Kemudian juga ya, pesan yang saya lihat penting untuk saya sampaikan di sini adalah mudahlah untuk saling memaafkan. Mudahlah untuk saling memaafkan, karena ya setiap dari kita pasti punya kekurangan. Memang setiap dari kita punya kelebihan, tapi setiap dari kita itu punya kelemahan. Suami punya banyak kelemahan, istri juga punya banyak kelemahan. Harus saling memaafkan. Dan pesan khusus untuk suami, belajarlah untuk banyak memaafkan meski tidak merasa bersalah. Ya, belajarlah untuk banyak memaafkan, banyak meminta maaf meski merasa tidak salah. Kalaupun suami melihat istrinya yang salah, minta maaf. Minta maaf. Yang minta maaf siapa? Suami. Karena ada kamus, istri itu tidak akan salah. Iya. Kalau kita ingin kehidupan berkeluarga itu tetap terus terjaga, maka suami harus banyak mengalah dalam meminta maaf. Insya Allah dengan mengalah ya kita akan banyak mendapatkan kemenangan setelahnya. Ya, mundur selangkah untuk maju beberapa langkah. Dengan begitu maka kehidupan berkeluarga ya akan terus terjaga dan akan terus harmonis. Kemudian pesan yang selanjutnya, sabar dan sabar. Suami istri ini harus sabar. Sabar dalam menjalani ujian kehidupan, sabar juga dalam menerima kekurangan di antara pasangan. Ya, kalau tidak sabar, maka kehidupan berkeluarga akan rusak. Kita harus sabar. Ada masalah-masalah dalam kehidupan, hadapi bersama. Ada kekurangan yang ada di istri, maka kita harus sabar menghadapi. Istri juga demikian, ada kekurangan di suami, maka harus sabar untuk menghadapinya. Jadilah seperti pakaian. Ini juga suami istri, mempelai, kedua mempelai harus menjadi seperti pakaian untuk yang lain. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Hunna libasul lakum. Istri-istri kalian itu pakaian untuk kalian. Wa antum libasul lahun. Dan kalian juga pakaian untuk istri-istri kalian. Pakaian itu memperindah orang. Jadilah sesuatu yang bisa menjadikan istri indah. Istri juga demikian. Jadilah seseorang yang bisa menjadikan suami indah. Pakaian itu bisa menutupi aib, bisa menutupi sesuatu yang tidak baik di dalam tubuh kita. Maka suami juga demikian. Jadilah orang yang bisa menutupi kekurangan istri. Istri juga demikian. Jadilah istri yang bisa menutupi kekurangan suami. Jangan sampai masalah-masalah yang ada di keluarga itu keluar. Kita harus tutup rapat di dalam keluarga kita saja. Kita harus punya kesepakatan seperti itu. Ya, ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari suami istri. Ya, jadilah seperti pakaian yang saling menutupi, saling menghiasi, yang terakhir saling melindungi. Jadi pakaian ini melindungi kita. Kalau misalnya cuaca panas, pakaian melindungi badan kita. Cuaca dingin, pakaian melindungi badan kita. Suami harus menjadi pelindung istri, istri juga harus menjadi
pelindung suami ketika dibutuhkan, ya. Maka dengan seperti itu kehidupan rumah tangga akan saling melengkapi dan saling menguatkan. Kemudian Mas Nasta'in yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Mbak Tessa, yang paling penting juga di dalam berkeluarga itu setiap mempelai harus tahu kewajiban dan haknya. Harus tahu kewajiban dan hak. Kewajiban paling utama dari Mas Nasta'in adalah mencarikan nafkah untuk keluarga. Itu kewajiban yang paling utama. Ada kewajiban-kewajiban yang lain nanti bisa dilihat ya, bisa dibaca-baca. Tapi di sini saya ingin menyampaikan ini. Kewajiban terbesar Mas Nasta'in adalah mencarikan nafkah untuk keluarga. Mbak Tessa, tugas yang paling atau kewajiban yang paling inti adalah memberikan atau mencukupi kebutuhan ranjang suaminya. Itu kewajiban yang nomor satu. Ya, maka ini harus diperhatikan. Kewajiban-kewajiban ini harus diperhatikan dengan baik. Hak seorang istri mendapatkan nafkah dari suami. Hak seorang suami dari istri mendapatkan kecukupan kebutuhan ranjangnya. Itu yang paling tinggi. Maka nomor satukan itu. Kemudian di dalam berkeluarga, ya, laki-laki itu urusan di luar rumah. Itu tugas utama laki-laki. Tugas utama istri urusan di dalam rumah, ya. Jadi kalau setiap mempelai mengetahui kewajiban masing-masing dan melakukannya, dan setiap mempelai memberikan hak pasangannya masing-masing, maka kehidupan rumah tangga akan sangat kuat dan sangat lengkap. Kemudian yang juga ingin Ana sampaikan di sini, ya, kepada Mbak Tessa secara khusus. Seorang istri secantik apapun, sebanyak apapun kelebihannya, kalau tidak menghormati suami, tidak memuliakan suami, tidak patuh kepada suami, maka yang terjadi adalah menjadi tidak menarik. Secantik apapun, menjadi tidak menarik, menjadi tidak baik, tidak disukai oleh suami. Dan kebahagiaan seorang suami ketika dia dimuliakan oleh istrinya, ketika dia dipatuhi oleh istrinya. Itu kebahagiaan seorang suami yang sangat tinggi. Dan kita semuanya yang sudah berkeluarga dalam waktu yang lama akan sangat merasakan itu. Maka ya kepada Mbak Tessa, ya muliakanlah nikmat yang sangat besar dari Allah ini, ya, seorang suami, nikmat yang sangat besar bagi seorang istri. Muliakan, patuhi, ya. Bahkan ya di dalam hadis disebutkan bahwa seorang istri itu tawanan bagi suaminya. Seorang istri itu menjadi tawanan bagi suaminya, ya. Dan bagi Pak Ibnu, ya, begitu pula ibunya, bersabarlah. Bersabarlah karena sekarang hak patuh menjadi berpindah ke Mas Nasta'in. Hak patuh dari Mbak Tessa sekarang berpindah ke Mas Nasta'in. Jadi istri, ya, Mbak Tessa sekarang lebih wajib untuk taat kepada suaminya daripada taat kepada orang tuanya. Dan ini harus disadari, sehingga ketika nanti ada hal-hal yang tidak sinkron antara orang tua dengan suami, setiap pihak bisa memahami posisinya masing-masing, ya. Berbeda dengan Mas Nasta'in, ya. Ketaatan kepada
kedua orang tua lebih tinggi daripada ketaatan kepada istrinya, kepada mertuanya. Ya, bisa difahami dengan baik. Kalau ini bisa difahami dengan baik, setiap pihak memahami kedudukannya masing-masing, maka insya Allah kehidupan berkeluarga akan terlihat baik, ya, akan menjadi sangat kuat dan saling melengkapi. Kemudian yang terakhir yang ingin Anda sampaikan di sini, hidupkanlah rumah tangga dengan beribadah kepada Allah, ya. Rumah kita hidupkan dengan salat, ya. Hidupkan dengan membaca Al-Qur'an, hidupkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah ini nyaman. Rumah kalau tidak nyaman, maka yang menghuninya pun tidak nyaman. Kalau rumah nyaman, insya Allah penghuninya akan bahagia, akan tentram hatinya. Dan kenyamanan rumah tangga, ya, kenyamanan rumah ini itu sangat dipengaruhi oleh ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha qubura. Jadikanlah sebagian dari salat kalian itu di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kalau di kuburan gimana suasananya? Sepi, tidak nyaman. Apalagi orang Indonesia takut kalau di kuburan. Maka kalau kita ingin rumah kita tidak seperti itu, baca Al-Quran banyak di rumah kita, ya. Kemudian sholat kita, ya, banyak sholat di rumah-rumah kita, ya, sholat sunnah, ya. Yang istri sholat wajib pun lebih baik di rumah, ya. Dalam masalah Al-Quran, Rasulullah SAW sabdakan, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini hampir sama dengan yang tadi. Kuburan itu sepi. Kuburan itu tidak ada bacaan Al-Qur'annya. Kuburan itu tidak ada salatnya. La taj'alu buyutakum maqabir. Kuburan itu mencekam. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, ya. Maka ya perbanyak membaca Al-Qur'an di rumah, kemudian perbanyak salat di rumah, ya. Jangan sampai jadikan rumah kita seperti kuburan, sehingga rumah ini benar-benar hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengannya kehidupan rumah tangga menjadi bahagia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam pesan singkat ini, ya. Sekali lagi saya mendoakan keberkahan untuk pernikahan Mas Nasta'in dengan Mbak Tessa. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusan kehidupannya. Mudah-mudahan juga nantinya diberikan keturunan yang saleh, keturunan yang salihah, keturunan yang bisa membahagiakan hati orang tuanya, dan keturunan yang bisa memuliakan keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga Mas Nasta'in dan Mbak Tessa bermanfaat untuk keluarga secara keluarga besar, ya, dan untuk Islam dan kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.